Pada bab ini saya akan membahas standarisasi fisik pada desain interior. Pada bab ini saya akan membahas tidak banyak, hanya 3 bahasan, yaitu pengantar ergonomi, lalu norma tubuh manusia, dan yang terakhir standarisasi pada desain interior. Oke, yang pertama mari kita bahas pengantar ergonomi. Istilah ergonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri 2 kata, yaitu ergon berarti kerja dan nomos berarti aturan atau hukum. Jadi, secara ringkas ergonomi adalah suatu aturan atau norma dalam sistem kerja. Ergonomi berisi segala kalkulasi dan perhitungan yang dapat digunakan dalam penentuan ukuran setiap konstruksi. Penggunaan secara khusus memerlukan perhatian serta para penyandang cacat juga memiliki ergonomi tersendiri. Ukuran-ukuran yang diperlukan bagi penyandang cacat tentunya akan berbeda. Berbagai pertimbangan dan pemikiran secara khusus dibutuhkan karena beberapa gerak mereka lebih terbatas dari layaknya sebagian besar orang. Konstruksi setiap objek tentu berbeda satu dengan yang lain. Gerak tubuh yang diperlukan dalam keadaan duduk jauh berbeda dengan menaiki tangga. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memperhitungkan ergonomi. Setiap gerak yang dilakukan oleh pengguna saat penggunaan objek harus diperhatikan setiap detailnya. Sebagai contoh, misalnya dalam konstruksi tangga. Beberapa hal harus diperhatikan adalah sudut elevasi saat pengguna menggerakkan badannya. Sudut yang dibentuk oleh tubuh manusia harus sesuai dengan kemiringan setiap anak tangga. Hal ini dimaksudkan supaya gerak yang dibutuhkan tidak terganggu dengan konstruksi yang ada. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah lebar dan tinggi dari setiap anak tangga. Bila tangga terlalu sempit, akan mempersulit pengguna dalam menggunakan objek tersebut. Sebaliknya, bila terlalu lebar, maka efisiensi usaha dari pengguna untuk menaiki tangga berbanding terbalik dengan usaha. Usaha yang dibutuhkan akan semakin besar, dan dengan begitu nilai efisiensi berkurang. Segala risiko dari setiap konstruksi yang dirancang menjadi tanggung jawab desainer. Bila seseorang mengalami cedera akibat rancangan suatu konstruksi, bisa disimpulkan bahwa desainer tersebut telah gagal. Hasil dari sebuah rancangan mengharuskan setiap bagian sekecil apapun tidak menimbulkan kerugian apapun. Oke, lanjut penerapan ergonomi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap aspek kehidupan manusia diperlukan ergonomi. Setiap tempat yang kita kunjungi beserta isinya memerlukan prinsip ergonomis. Ergonomi dibutuhkan sehingga kenyamanan dan kemudahan dalam kegiatan dapat tercapai. Contoh seperti rumah kalian deh. Pintu depan dari sebuah rumah merupakan salah satu elemen terpenting dalam konstruksi rumah. Besar pintu, ukuran lebar dan tinggi menentukan kesan rumah yang terbentuk. Kesesuaian ukuran juga menjadi penentu keergonomisan objek tersebut. Pada umumnya pintu depan haruslah besar dan tinggi, sehingga kesan besar dan luas lebih terlihat. Melewati pintu, pengguna akan menemukan berbagai ruang yang diperlukan dalam sebuah rumah. Disinilah ergonomis akan pembagian ruang. Atas ruang publik dan ruang privat harus ditata dengan rapi. Ruang tamu juga memiliki identitas pemilik rumah yang sangat sedikit dan sangat umum, karena merupakan ruang bagi siapa saja, baik kerabat dekat maupun kerabat jauh, bahkan orang asing sekalipun. Kehidupan privasi yang terlalu ditonjolkan dalam ruang publik dapat membahayakan pemilik rumah itu sendiri. Lanjut ke bahasan, yaitu norma tubuh manusia. Norma tubuh manusia atau dalam bahasa Yunani yaitu antrometri memiliki arti seperti antro dan metri, yang masing-masing berarti manusia dan ukuran. Norma tubuh merupakan cabang dari ergonomi yang mempelajari tentang ukuran tubuh manusia, baik dalam kondisi statis maupun dinamis. Berikut faktor yang membedakan norma antar manusia. Yang pertama, suku bangsa. Berdasarkan data yang dihimpun, etnis antara bangsa-bangsa memiliki tinggi yang variatif. Ini mungkin karena jenis makanan serta nutrisi yang ada pada masing-masing etnis. Lanjut yang kedua, jenis kelamin. Secara distribusi statistik ada perbedaan yang signifikan antara dimensi tubuh pria dan wanita. Dimensi ukuran tubuh laki-laki lebih besar dibandingkan dengan wanita, terkecuali untuk beberapa bagian tubuh tertentu seperti pinggul dan sebagainya. Oleh karenanya, data antropometri untuk kedua jenis kelamin tersebut selalu disajikan secara terpisah. Berikut adalah tabel dimensi tubuh pria dan wanita. Bisa kalian lihat sendiri.
atau kalian buka kembali e-modul yang telah diberikan. Lanjut, yang ketiga ada umur. Semakin bertambahnya umur, antropometrinya akan cenderung terus meningkat sampai batas usia dewasa. Namun setelah menginjak usia dewasa, tinggi badan manusia mempunyai kecenderungan untuk menurun yang disebabkan karena berkurangnya elastisitas tulang belakang, hingga berkurangnya dinamika gerakan tangan dan kaki. Dan yang terakhir ada disabilitas. Disabilitas atau disable adalah istilah yang meliputi gangguan keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi. Disabilitas atau disable adalah istilah yang meliputi gangguan keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya. Gangguan-gangguan inilah yang mengakibatkan perbedaan. Lanjut, faktor berikutnya ada posisi tubuh. Sikap postur ataupun posisi tubuh akan berpengaruh terhadap ukuran tubuh. Oleh sebab itu, posisi tubuh standar harus diterapkan untuk survei pengukuran. Tubuh diukur dalam berbagai posisi standar dan tidak bergerak, atau tetap tegak sempurna. Istilah lain dari pengukuran tubuh dengan cara ini dikenal dengan antropometri. Dimensi tubuh yang diukur dengan posisi tetap antara lain ada tinggi tubuh dalam posisi berdiri maupun duduk. Ukuran kepala, lalu tinggi atau panjang lutut pada saat berdiri atau duduk, hingga panjang lengan dan sebagainya. Permasalahan variasi ukuran sebenarnya akan mudah diatasi dengan cara merancang produk yang adjustable dalam suatu rentang dimensi ukuran pemakainya. Lanjut ke bahasan terakhir, yaitu standarisasi dari desain interior. Standarisasi ukuran perabot dan fasilitas lainnya perlu ditentukan demi kenyamanan pengguna ruang. Standarisasi beberapa perabot dan fasilitas dalam interior antara lain: lemari. Lemari biasanya digunakan untuk tempat menyimpan barang, baik itu berupa pakaian, piring, buku, peralatan masak hingga perabot lainnya. Adapun standarisasi ergonomis, beragam tipe lemari adalah sebagai berikut. Yang pertama, lemari pakaian. Selama ini patokan tinggi lemari pakaian adalah ukuran panjang dari sebuah mantel, yaitu sekitar 130 sampai 140 cm. Bila ditambahkan dengan ambang bawah tinggi 10 cm, tinggi di lemari pakaian dengan rap gantung yaitu sekitar 150 cm. Lebar atau kedalaman lemari idealnya adalah 56 sampai 62 cm, agar lebar baju yang dengan ukuran besar sekitar 50 sampai 55 cm dapat dimuat dengan pas. Panjang lemari pakaian dapat menyesuaikan kebutuhan karena biasanya pakaian digantung secara tegak lurus. Maka panjang lemari juga biasa ditentukan berdasarkan jumlah pintu yang kita inginkan. Lanjut ke lemari dapur. Lemari dapur biasanya memiliki kedalaman sekitar 40 sampai 45 cm. Menyesuaikan diameter piring terbesar dan sebaiknya dibuat dengan ketinggian antara 70 sampai 150 cm. Lemari dapur atas biasanya dibuat dengan ketinggian lebih dari 200 cm dari lantai. Sebaiknya digunakan untuk tempat barang-barang yang besar dan jarang digunakan saja. Area bawah meja dapur dapat dibuat dengan ketinggian 90 cm sebagai tempat menyimpan peralatan memasak. Lanjut ke meja. Meja biasanya dilakukan untuk menulis, makan, menaruh barang, dan lainnya. Ukuran standar ergonomis meja adalah sebagai berikut. Yang pertama, meja tulis atau kerja. Tinggi meja kerja idealnya sekitar 73 sampai 78 cm, atau dapat diambil reratanya sekitar 75 cm.
Lebar meja kerja harus mencukupi untuk aktivitas menulis, mengetik, dan menyimpan berbagai alat tulis dengan lebar sekitar 80 cm. Yang kedua ada meja makan. Tinggi meja makan juga biasanya sekitar 75 cm. Lebar meja makan harus mencukupi pula untuk aktivitas makan bersama orang lain. Tidak ada acuan pasti untuk ukuran meja makan, karena bergantung kepada seberapa banyak penggunanya. Lanjut ketiga ada meja tamu. Meja tamu pasti lebih rendah dari meja makan atau kerja. Biasanya meja tamu tidak lebih dari 60 cm tingginya. Panjang ideal meja tamu sekitar 100 cm. Namun kembali lagi kepada seberapa banyak jumlah pengguna yang akan menggunakan meja tersebut. Oke, lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu tempat duduk. Tempat duduk terdiri atas kursi dan sofa. Kursi yang nyaman bergantung pada ketinggian dan kedalaman dudukan, serta sandaran punggung yang tepat. Sandaran punggung sebaiknya dibuat tidak rata dan disesuaikan dengan ergonomi tubuh manusia. Dari tempat duduk ada kursi standar. Kursi ini biasanya memiliki ketinggian sekitar 42 cm. Orang masih dapat duduk dengan nyaman dan kaki dapat menapak di lantai. Kedalaman dudukan diatur sedemikian rupa agar punggung bawah atau bokong dapat tersanggah dengan baik. Lebar kursi standar biasanya berkisar 45 cm. Yang kedua, kursi tamu. Kursi tamu biasanya lebih rendah dari kursi biasa. Ketinggian dudukan hanya sekitar 36-38 cm. Kedalaman kursi tamu sekitar 54-58 cm. Sementara lebar kursi tamu sekitar 70-80 cm dengan bantalan tebal pada alas tempat duduknya. Yang ketiga ada sofa. Ukuran kedalaman dudukan sofa sekitar 58 cm. Sedangkan tempat untuk duduk dengan posisi hampir berbaring dibutuhkan sekitar 75-85 cm. Sehingga harus menggunakan bantalan besar atau jok yang dapat dilepas untuk mengurangi kedalaman lebar sofa. Biasanya sekitar 160 cm. Untuk lebar dalam ditambah sandaran tangan sebesar 15 cm di kedua sisinya, lebar keseluruhan menjadi sekitar 190 cm. Setelah membahas tempat duduk, yaitu ada tempat tidur. Tempat tidur harus cukup besar dan dibuat dari bahan yang empuk karena digunakan sebagai tempat beristirahat. Dimensi tempat tidur biasanya dibuat dengan ketinggian bervariasi mulai dari 30 cm hingga tinggi 200 cm. Ukuran tempat tidur akan menentukan ukuran spray dan bed cover yang terpasang di atasnya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih yang sudah mau menonton dan belajar pada pembelajaran desain interior. Semoga kalian paham apa yang aku jelaskan. Kalau tidak paham ya paham-pahamin aja lah. Kita bertemu lagi ya di bab selanjutnya. Bye.